3. Transportasi udara. Sejarah transportasi udara di Indonesia terkait dengan sejarah kemerdekaan. Untuk kemudahan transportasi, pada 1948, mantan Presiden Soekarno membeli 2 pesawat tipe DC-3 dari Singapura. Pembelian pesawat tersebut didanai para pengusaha asal Aceh. Wilayah Aceh kala itu merupakan bagian Indonesia yang belum tersentuh Belanda. Sebagai bentuk penghargaan kepada Aceh, 2 pesawat tersebut dinamai RI-001 Sulawah Agam dan RI-002 Sulawah Inong. Pesawat tersebut melakukan penerbangan pertama pada 26 Januari 1949 dengan rute penerbangan Kalkuta-Rangon. Kedua pesawat tersebut menjadi cikal bakal perusahaan penerbangan pertama tanah air, yaitu Garuda Indonesia. Industri penerbangan nasional dirintis tahun 1946 di Yogyakarta oleh Tim Angkatan Udara Republik Indonesia yang dipelopori Wiweko Supono, Nurtanio Pringodirsuryo, dan J. Sumarsono. Salah satu hasil rancangannya adalah pesawat Sikumbang yang melakukan penerbangan pertama pada 1 Agustus 1954. Perkembangan jalur darat. 1. Jalan raya. Pembangunan jalan raya yang telah dirintis sejak zaman Gubernur Jenderal Dendles ketika berkuasa di Indonesia. Dendles membangun jalan raya pos sepanjang 1000 km dari Anyer atau Banten sampai Panarukan atau Jawa Timur. Pembangunan jalan raya dilakukan untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi untuk menghubungkan pusat-pusat industri yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1993 atau 1994, di Irian Jaya dibangun jalan raya sepanjang 152 km, dari Sulawesi sepanjang 46 km, di Kalimantan sepanjang 248 km, dan di Maluku sepanjang 23 km. Selain pembangunan jalan raya, juga dibangun jembatan-jembatan seperti Jembatan Membrano di Irian Jaya dan Jembatan Barito di Kalimantan. 2. Kereta api. Pada masa kedudukan Belanda, jalur kereta api menghubungkan Desa Kemijen dengan Desa Tanggung atau Semarang, Jawa Tengah, sepanjang 25 km yang dibangun pada tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan jalur kereta api ini merupakan prakarsa dari perusahaan kereta api Hindia Belanda. Namloze Vennootschap Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NVNISM yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bardes. Pembangunan jalur kereta api pada masa pendudukan Jepang dilakukan antara Bayah sampai Cikara atau Banten sepanjang 83 km, kemudian membangun jalur Muaro sampai Pekanbaru sepanjang 22 km. Pembangunan jalur kereta api ini menggunakan tenaga romusa atau kerja paksa yang banyak menelan korban jiwa. 3. Tol laut. Selama ini banyak orang memandang laut sebagai pemisah daratan. Perspektif dari kacamata daratan telah membuat kita terasing dan kurang memanfaatkan kekuatan dan kelebihan laut. Padahal menggeser cara pandang ini membuat kita dapat melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, bukan sekedar pulau-pulau terpisah. Pemahaman tersebut yang memunculkan gagasan tentang tol laut untuk menegaskan kembali Indonesia sebagai bangsa maritim. Tol laut yang dimaksud adalah membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan yang melayani tanpa henti dari Sabang hingga Merauke. Mempermudah kegiatan ekspor-impor antar negara atau wilayah, memperkuat jalur pelayaran yang ditujukan bagi pemerataan pertumbuhan ke Indonesia bagian timur, menjamin ketersediaan pokok strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga relatif sama sehingga kesejahteraan rakyat semakin merata. Perdagangan internasional di Indonesia.
Diplomasi ekonomi ini menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, terutama sejak pemerintahan terakhir atau era Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia menyampaikan bahwa seluruh duta besar RI harus berperan sebagai salesman dengan porsi 90% aspek ekonomi dan hanya 10% untuk aspek politik. Dari Susilo, tahun 2014. Jokowi menginginkan akses pasar-pasar luar negeri diperluas sehingga dapat mendorong volume ekspor Indonesia. Diharapkan dengan berkembangnya ekspor Indonesia, maka pada akhirnya dapat membantu mendorong perekonomian dalam negeri, termasuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Diplomasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi menjadi bagian yang semakin penting dalam politik luar negeri di berbagai negara. Dan salah satu bagian dari diplomasi ekonomi ini adalah diplomasi perdagangan. Perdagangan luar negeri merupakan salah satu variabel penting pertumbuhan ekonomi di suatu perekonomian. Tidak mengherankan bahwa seluruh negara berupaya keras untuk mendorong kerjasama perdagangan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mudahnya tujuan tersebut dapat dicapai dengan mendorong ekspor dalam negeri dan mengurangi volume impor sebagaimana dipahami oleh para ekonom beraliran merkantilis. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB merupakan indikator kesejahteraan perekonomian di suatu negara dan dapat menjadi rujukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat pendapatan atau income. Maka semakin meningkat ekspor suatu negara, pendapatan masyarakat akan meningkat pula. Namun demikian di era perekonomian terbuka saat ini, maka pada saat bersamaan pula arus impor juga akan meningkat yang dimana dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai impor akan berdampak terhadap penurunan PDB. Maka dari itu, liberalisasi perdagangan suatu negara di satu sisi akan mendorong peningkatan nilai perdagangan, namun di sisi lain akan mempengaruhi neraca perdagangannya.